Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ma ba'du. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh anak-anak Fazul di rumah. Semoga tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan doa ingin belajar. Bagi yang muslim dan yang non-muslim silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa razukni fahman. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang terakhir. Di dua pembelajaran yang terakhir, di pembelajaran 5 dan 6 di subtema yang ketiga, di tema yang pertama. Setelah ini nanti kalian akan mendapatkan latihan dan kemudian penilaian harian dalam bentuk Google Form yang nanti hasilnya akan masuk langsung ke Drive Puzzle. Di pembelajaran yang kelima, kita akan membahas atau kita awali dengan gambar. Nampak di sini ada gambar yang sedikit menggelembung dan yang agak mendatar. Tentu saja gambar-gambar ini atau gambar ini merupakan kelainan-kelainan yang terjadi pada organ gerak aktif atau bagian otot manusia. Kelainan ini dinamakan dengan hipertrofi dan biasanya dilakukan karena memang adanya kegiatan yang terus-menerus dilakukan, namun dilakukan secara berlebihan. Jadi nampak terlihat orang yang mengalami hipertrofi ini ada bagian membesar pada bagian sel otot. Ya, karena memang beban yang diberikan pada aktivitas sehari-harinya cukup tinggi atau bahkan sampai berlebihan. Itu mengenai hipertrofi. Selain hipertrofi, kalau kalian perhatikan di sini ada tampak kaki seseorang yang nampak kecil atau berbeda dengan ukuran normal seperti biasa, walaupun ukuran panjangnya sama. Namun volume dari kaki tersebut terlihat lebih kecil. Kalau tadi kita bicara tentang hiper, sekarang kita bicara tentang atrofi. Atrofi ini bagian yang terlihat lebih mengecil. Nah, sebenarnya hal ini di daerah-daerah atau sebagian daerah orang gampang menyebut dengan istilah polio. Sebenarnya ini adalah atrofi. Nah, atrofi ini adalah kelainan otot yang bagian ototnya ini mengecil atau mengalami pelemahan. Akibat dari mengecil dan melemahnya otot, hal tersebut mengakibatkan menurunnya fungsi otot. Nah, polio ini sebenarnya istilah yang benarnya adalah penyakit polimilitis yang dapat merusak sel saraf dan otot. Nah, dua hal tersebut merupakan penyakit atau kelainan yang terjadi pada otot manusia. Hal yang selanjutnya adalah stiff, tapi bukan step ya. Stiff itu kaku leher. Nah, kaku leher ini digambarkan bahwa ada bagian di dekat leher atau punggung manusia yang kalau misalkan digambar ada bagian yang tidak normal atau bagian yang tampak lebam di bagian ototnya tentu saja, karena memang yang kita bahas saat ini adalah kelainan otot atau organ gerak aktif pada manusia. Sebenarnya step ini atau stip ini terjadi karena ada gerakan yang salah atau gerakan menghentak secara tiba-tiba, mengakibatkan stiff atau kaku pada leher, sehingga kita kesulitan untuk menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Stiff ini erat dihubungkan dengan istilah salah bantal. Hampir sama, yaitu terjadi pada bagian leher mendekati pundak manusia. Yang keempat, ada istilah tetanus. Tetanus ini biasanya terjadi karena adanya luka. Nah, luka ini bisa sampai mengakibatkan seseorang kejang-kejang.
bakteri yang menyerang adalah Clostridium tetani. Bila digambarkan, biasanya terjadi karena tertusuknya bagian kaki manusia oleh benda-benda yang sudah mulai mengarat atau kotor. Nah, akibatnya tubuh manusia, jika hal ini bisa didiamkan atau hal ini didiamkan saja, dapat mengakibatkan hal fatal sampai adanya kejang-kejang pada manusia. Nah, keempat hal tersebut merupakan bagian dari kelainan pada organ gerak aktif manusia. Di buku pegangan siswa kalian ada teks yang berjudul Salah Bantal. Ada seorang anak yang coba memegang bagian punggung atau leher belakang. Salah bantal ini lumrah, istilah yang lumrah kita dengar pada kehidupan sehari-hari. Ada beberapa paragraf yang sudah Pak Jul buatkan ide pokok yang akan kita bahas melalui ide pokok. Nah, ternyata ada keluhan dari seorang anak yang mengeluhkan bagian lehernya sakit, dan itu sudah lebih dari 1 hari. Di paragraf yang kedua dan ketiga, ada istilah salah bantal. Dan sebenarnya apakah salah bantal itu? Sehingga menyebabkan atau dikeluhkan bagi penderita salah bantal lehernya sakit dan sulit atau sangat sulit digerakkan. Jika dipaksa digerakkan akan mengalami nyeri yang sangat luar biasa. Seorang dokter yang bernama Melia Waryanto menjelaskan, SPAK, menjelaskan bahwa salah bantal ini penyakit yang terjadi saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak dapat digerakkan atau tidak dapat ditolehkan ke kanan dan ke kiri. Nah, berarti proses yang terjadi pada sakit atau salah bantal ini adalah sakit yang terjadi pada saat kita tidur atau tanpa kita sadari pada saat kita mengalami proses tidur. Di paragraf yang keempat dan kelima atau keempat, biasanya bisa terjadi pada saat atau bisa terjadi atau dialami oleh anak-anak usia anak-anak, dewasa maupun tua. Dan nyerinya ini dapat mengganggu aktivitas seseorang di aktivitas sehari-harinya. Dijelaskan bahwa di paragraf yang kelima dan keenam, bahwa penyebabnya adalah tortikolis, yaitu salah posisi tidur. Kemudian bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga menyebabkan pegal dan kaku leher terkilir. Tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Jadi selain adanya posisi tidur yang kurang pas, bantal yang mungkin terlalu tinggi ataupun keras, menyebabkan pegal dan kaku pada leher. Selain itu, di paragraf ke-6 dijelaskan bahwa salah bantal ini bisa terjadi karena posisi yang kurang pas pada saat duduk atau pada saat diam di waktu yang cukup lama. Dan bahkan dijelaskan bisa terjadi karena adanya kecemasan dan stres. Di paragraf selanjutnya, semua orang bisa mengalami nyeri ini karena memang dengan adanya aktivitas yang kurang pas atau posisi pada aktivitas yang kurang pas. Bila sudah terjadi, hal yang minimal atau paling cepat bisa kita lakukan adalah dengan cara menekan atau memijat serta memberikan obat oles yang sifatnya menghangatkan. Di 2 paragraf yang terakhir, dijelaskan bahwa selain menekan atau memijat bagian yang mengalami salah bantal, tadi sudah Bapak jelaskan menggunakan obat-obat khusus. Biasanya obat ini bersifat obat luar, sehingga
ketika dioleskan mendapatkan rasa hangat. Di paragraf ke-10 ada pertanyaan bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Tentu saja hal yang harus dilakukan, karena ini terjadinya adalah pada saat proses tidur. Pada saat proses tidur berarti kita harus mendapatkan posisi yang nyaman. Kemudian kasur ataupun alas tidur serta bantal yang kita gunakan juga jangan sampai terlalu keras. Hal yang lain, jangan sampai jika kita menggunakan kipas angin itu menuju pada satu sasaran. Harus tergoyang atau mengarahkan ke seluruh bagian, jangan sampai terfokus pada satu bagian. Pada saat tidur diusahakan juga walaupun kita tidak sadar, kita harus memilih atau memiliki beberapa posisi tidur. Jangan sampai hanya dengan satu posisi tidur. Nah, hal-hal tersebut adalah bagian yang dapat menjawab pertanyaan di paragraf yang ke-10. Selanjutnya, bicara tentang gambar dari anak yang baru bangun tidur dan mengeluhkan salah bantal, ada juga gambar yang dapat membentuk jalinan cerita yang biasa disebut dengan komik. Penjelasannya adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, biasanya komik ini memiliki bagian teks atau bacaan di samping gambar dari rangkaian atau rangkaian gambarnya. Ini adalah beberapa contoh dari cover komik yang ada di Indonesia atau bahkan terkenal di dunia. Ada contoh komik yang diambil langsung dari kisah Pangeran Diponegoro. Dan ini adalah contoh komik yang beredar luas di hampir seluruh dunia. Contoh lain, komik yang cukup terkenal pada masa 90-an itu adalah Dragon Ball. Dan Dragon Ball ini hampir memiliki beberapa seri dan sampai sekarang pun banyak orang yang tetap menyukai komik ini. Ada beberapa ciri komik. Yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Kemudian yang kedua, proporsional. Antara gambar dan teks dia harus berimbang. Dengan adanya proporsional, pembaca akan merasakan ikut terlibat langsung dalam cerita tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan karena memang merangkai sebuah jalinan cerita dan biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, gambar di sini hanya contoh, jangan diikuti di rumah ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian, ciri yang selanjutnya atau contoh dulu gambar ya. Ini juga contoh gambar antara gambar yang ditampakkan dengan teksnya harus berimbang atau proporsional sehingga seolah kita ada dalam rangkaian cerita dalam gambar. Ini pun sedikit cuplikan dari contoh komik yang ada di Indonesia. Komik juga biasanya bukan hanya ada dalam bentuk buku saja. Bisa dipotong atau terekam pada rangkaian koran. Sifatnya biasanya berseri. Ini contoh gambaran-gambaran dari komik. Ciri yang selanjutnya biasanya bersifat kepahlawanan. Yang sangat condong sehingga sifat kepahlawanan ini biasanya pasti dimiliki oleh si peran utama yang bersikap
mau membantu orang lain, namun tidak mau dikenal atau bersifat rendah hati. Jadi sifat-sifat dari tokoh utama dalam komik biasanya rendah hati, kemudian mau menolong dan rela berkorban. Itu bagian sifat dari kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran wataknya secara sederhana. Dengan pemahaman atau penggambaran watak yang sederhana, sehingga lebih mudah dipahami dan lebih tersampaikan isi dalam cerita tersebut. Ada juga komik-komik yang menyediakan cerita humor atau jenaka atau hiburan semata. Dan hal-hal tersebut biasa adalah hal-hal yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Nah, beberapa hal tersebut merupakan ciri-ciri dari komik. Sekarang kita masuk di pembelajaran yang terakhir di tema yang pertama. Bahasannya adalah tentang, sebelum kita masuk, kita bahas dulu sedikit atau kita ulang sedikit bahwa di pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang kelainan pada organ manusia, baik itu tulang ataupun otot, yang pasif ataupun aktif. Nah, sebenarnya kelainan-kelainan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ini yang kita bahas di tema yang ke-6. Kebiasaan yang salah, kemudian pola hidup yang salah, dan pembawaan sejak lahir. Biasanya dua hal di atas ini bisa kita ubah. Namun kalau yang bawah biasanya sudah menjadi takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa dan sedikit mencari strategi agar lebih mudah dalam menjalani aktivitas. Jika ada pertanyaan, pernahkah Anda mengalami gangguan pada organ gerak? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Tentu saja akan terganggu ya, karena gerak kita akan terbatas. Dengan adanya hal tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan, jagalah kesehatan organ gerakmu, agar aktivitas kita sehari-hari tidak terganggu dan dapat maksimal. Ada beberapa cara untuk mencegah adanya kelainan pada organ gerak. Pada saat hamil yang pertama biasanya ibu mengkonsumsi sayuran serta minum minuman susu yang berkalsium. Itu bagian atau salah satu cara untuk mencegah. Misalnya brokoli, paprika, atau sayur mayur yang terlihat tampak hijau dan mengandung banyak vitamin dan bermanfaat bagi si cabang bayi. Ini adalah contoh dari sayur mayur dan susu yang mengandung kalsium. Yang kedua, ada cara untuk menghindarkan diri dari artritis. Biasanya ini berhubungan dengan asam urat. Nah, kita dapat membatasi makanan yang kita konsumsi dari hal-hal yang dapat meningkatkan asam urat. Contohnya adalah jeroan, ikan asin. Jeroan ini adalah bagian dalam dari hewan dan biasanya sangat gurih dan nikmat. Namun, hal tersebut harus kita hindari untuk membatasi atau mengontrol asam urat. Minum kopi, kemudian minum minuman keras dan bersoda pun dapat memicu adanya kelainan atau potensi adanya asam urat. Nah, hal tersebut harus kita hindari atau kita kurangi. Yang ketiga, ini bagian yang sebenarnya sangat lumrah dialami oleh semua manusia. Lordosis, kifosis, dan skoliosis. Hal ini biasanya dititik beratkan pada posisi duduk atau posisi tubuh yang harusnya sesuai, sehingga tidak akan
terjadi lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ada beberapa contoh gambar. Apakah gambar yang pertama, kemudian yang kedua, ataukah yang ketiga yang sudah sesuai atau berlaku untuk kita terapkan pada posisi duduk kita, walaupun ada bangku-bangku yang memang tidak memiliki sandaran. Ternyata gambar yang pertama kurang tepat karena terlalu memajukan bagian tubuhnya ke depan, yang depan. Kemudian yang kedua, terlalu memundurkan bagian tubuh ke belakang. Nah, yang benar adalah contoh dari gambar yang ketiga. Contoh gambar yang ketiga ini walaupun kelihatannya sepele, jika kita lakukan tentu saja dapat menjaga organ gerak kita untuk terhindar dari lordosis, kifosis, atau skoliosis. Ini adalah salah satu cara atau kebiasaan yang baik. Selanjutnya, pada saat duduk ketika menerima pelajaran di kelas, jangan sampai kalian bersikap seperti gambar yang kedua, yang mencerminkan bagian duduk yang baik adalah gambar yang pertama atau gambar yang di atas, karena sudah tegap sesuai atau lurus dengan tulang belakangnya mengalami posisi yang tegak. Intinya seperti itu. Yang keempat, biasanya memang osteoporosis ini tidak bisa dihindari sepenuhnya oleh orang-orang yang sudah berumur atau usia lanjut. Namun, dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium, olahraga yang tidak terlalu berlebihan, setidaknya bisa mencegah terjadinya osteoporosis pada orang-orang yang sudah berusia lanjut. Makan makanan ini contohnya, biasanya disebut dengan 4 sehat, 5 sempurna. Kandungan karbohidrat, protein, serat, kalsium, vitamin seimbang sehingga terhindar dari osteoporosis. Yang kelima, ada cara untuk menghindarkan diri dari rakitis. Rakitis ini bisa dicegah dengan banyak mengkonsumsi telur, kemudian menjemur tubuh kita di matahari pagi. Tapi jangan sampai melebihi jam 10 biasanya. Nah, matahari pagi juga biasa dimanfaatkan oleh orang tua yang memiliki anak bayi. Sambil digendong, mereka menjemur anaknya. Ini telur. Dan biasanya telur ini akan lebih baik dikonsumsi dengan cara direbus ketimbang digoreng. Ini adalah tampilan dari anak yang sedang dijemur oleh orang tuanya. Konsumsi susu pun penting. Kalau bisa, konsumsi susu terus dilakukan sampai kita berusia remaja, dewasa, bahkan orang tua. Nah, minyak ikan juga sebenarnya sangat membantu pada saat untuk menstabilkan kondisi organ gerak, baik pasif ataupun aktif. Nah, minyak ikan ini bisa juga kita konsumsi dan kita beli di toko-toko kesehatan yang bentuknya seperti ini, seperti kapsul. Namun memang rasanya kurang nikmat, makanya biasanya pada saat mengkonsumsi minyak ikan kita langsung menelan tanpa kita gigit atau kita rasakan. Sebenarnya posisi dari anak yang sedang tidur sudah baik. Namun alangkah baiknya ketika kita mau membaca jangan sambil tiduran atau telentang. Tampak terlihat anak tersebut menanggung beban di punggungnya sampai berlebihan. Cenderung nantinya anak ini akan mengalami kelainan organ gerak. Banyak yang bisa dialami. Contohnya adalah stip. Kemudian contoh kelainan tulangnya
dia bisa mengalami kifosis pada nanti ketika dia sudah berusia lanjut. Jadi jangan sampai memaksakan atau membawa beban yang berlebihan melebihi kapasitas dari daya tubuh manusia. Bagaimana pendapat kalian dengan posisi tidur anak ini? Coba kalian simpulkan sendiri. Kemudian, bagaimana yang bisa kalian simpulkan atau kalian komentari dari gambar anak yang sedang duduk, kemudian mengerjakan sesuatu di atas meja belajarnya? Apakah sudah baik ataukah belum? Coba kalian simpulkan. Nah, kemudian juga ada anak yang sedang naik dan menuruni tangga. Apakah posisi menaiki dan menuruni tangga ini sudah benar dan baik bagi kesehatan tubuh atau organ gerak pasif dan aktif anak ini? Sebenarnya untuk menjaga organ tubuh, khususnya organ gerak pasif dan aktif, bisa kita lakukan dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat. Tentu saja dengan pola hidup yang sehat, kegiatan dan apa yang kita konsumsi pun mengandung kandungan yang bermanfaat, membawa kesehatan pada tubuh kita. Dan bukan hanya dilakukan oleh orang yang memiliki usia dewasa atau lanjut. Nah, hal tersebut memang harus dilakukan sejak kecil, menuju remaja, dewasa, dan lanjut usia. Selain hal tersebut, biasanya olahraga yang teratur tanpa membebani dengan kapasitas olahraga yang berlebihan tentunya dapat juga menjaga organ gerak. Kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan pun berpengaruh pada kesehatan dari organ gerak manusia. Nah, ini yang dapat Bapak sampaikan. Setelah pertemuan ini nanti akan kita lakukan latihan dan kita lanjutkan dengan penilaian harian. Untuk hari ini kalian cukup menyimak materi ini saja. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dan sebelumnya dapat dicerna dengan baik. Silahkan kalian ulangi kembali pembelajaran di tema 1, karena di pertemuan selanjutnya kita akan latihan dan dilanjutkan dengan penilaian harian. Kita tutup dengan doa. Bagi yang muslim, kita membaca doa, dan yang non-muslim silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.